kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita download atau upload video. Kemudian juga foto. Mengapa? Karena viralnya yang negatif besarnya, mudaratnya ada di sana. Tapi sekali lagi ini sementara secara bertahap. Baik, lagi di Generasi Mecin, masih barengan saya Patra Gumala dari Ols Dayu Hotel Mall of Kelapa Gading, Mall of Indonesia Kelapa Gading, Lobby 5 ya. Di mana restoran ini sedang menyediakan paket halal bihalal ya dengan 155.000 net makan sepuasnya. Kenyang ya? Kenyang Mas Eri? Kenyang enak banget, enak banget. Wah. Kita udah kenyang nih sambil ngobrol-ngobrol ya, sedikit menyinggung ekonomi dan politik. Salah satu kebijakan tadi kita udah lihat videonya juga dari pernyataan Bapak-Bapak Menteri. Betul. Yang sedang memperlambat akses sosial media. Ya. Ini sebenarnya lebih banyak dari sisi ekonomi ya? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya sih? Jadi di era ekonomi baru seperti sekarang ini, banyak sekali aktivitas ekonomi yang sangat membutuhkan media sosial. Ya, contohnya sekarang ini kan sedang booming e-commerce ya. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang mempromosikan produk-produk mereka lewat media sosial, kemudian juga berinteraksi dengan konsumen lewat media sosial. Apalagi minggu-minggu kemarin tuh lagi banyak promo-promonya e-commerce. Betul. Ya, apalagi sekarang mau lebaran gitu kan, banyak sekali produk-produk yang dipromosikan melalui media sosial ya. Nah, ini tentu mengganggu aktivitas-aktivitas seperti itu sehingga terpending ya. Jadi mungkin yang tadinya harusnya ada transaksi banyak hari ini jadi sedikit karena adanya perlambatan seperti itu. Nah, jadi ya tentu sangat disayangkan ya hal-hal yang berawal dari katakanlah aksi-aksi yang berujung anarkis seperti itu, kemudian yang direspon oleh pemerintah dengan memperlambat akses ke media sosial. Tentu bagi mereka-mereka yang katakanlah cukup bergantung pada bisnis yang memerlukan media sosial ini cukup terganggu tentu ya. Oke. Pak boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi dari aspek komunikasi, utamanya komunikasi politik gitu ya, sebenarnya bisa saja tujuan mereka adalah baik, bagaimana memperlambat katakanlah hoax, hate speech dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga bahwa kita tidak bisa juga menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya kontra narasi gitu ya. Jadi kita di stop. Oleh karena itu saya pikir perlu dipertimbangkan teknologinya. Jadi artinya bisa nggak di-identify bahwa akun-akun yang mana yang sering digunakan untuk hoax, hate speech dan lain-lain yang mengadu domba misalnya. Akun-akun yang tidak menggunakan itu saya pikir tidak harus dihambat. Jangan karena memang kita berpikir katakanlah bahwa penyebaran hoax dan hate speech itu katakanlah kita perlambat misalnya. Jadi orang yang mempunyai niat baik dalam berkomunikasi yang membuat kontra logika begitu ya. Jadi terstop. Ini menurut saya adalah generalisasi yang kurang tepat. Nah, harusnya ada selektif lah. Dan kan bisa diidentified secara teknologi bahwa akun-akun mana yang sering digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif itu saja yang diblokir misalnya. Betul. Sehingga kita tidak dirugikan yang terus terang banyak nggak menggunakan sosial media seperti dikatakan tadi bahwa untuk hal-hal yang positif, untuk keluarga dan lain sebagainya. Saya terus terang kemarin begitu itu saya pikir saya punya handphone yang rusak. Tiba-tiba saya pikir kok nggak terkirim gitu. Jangan-jangan kuota saya habis gitu ya. Saya isi kuota saya. Oh, udah keisi Pak? Keisi lagi kuota isi. Saya isi kuota jangan-jangan karena itu. Setelah tetap juga baru saya telepon teman-teman. Oh sama persoalannya. Oh iya ada pengumuman. Nah oleh karena itu ke depan saya pikir teknologi itu kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi, tetapi manusialah yang mengendalikan teknologi. Caranya apa? Selektif. Nah begitu. Oke, mengapresiasi pihak keamanan memang yang sudah sangat antisipasi ya dari jauh-jauh hari, bahkan orang-orang dari luar kota pun yang mau masuk Jakarta sudah disaring dan lain-lain. Terus terakhir sosial media dan tokoh-tokoh, bahkan ada pengurus masjid yang juga diamankan menjelang 21-22 Mei kemarin kan, meskipun udah di dalam sehari langsung dilepaskan, dimintain keterangan. Nah dari sisi ekonomi, kekhawatiran itu berpengaruh nggak sih sama tingkat ekonomi kita dari investor dan lain-lain dengan segala macam gejolak? Apalagi isu terorisme juga kemarin muncul lagi kan? Ya tentu hal-hal atau langkah-langkah yang diambil pemerintah ini dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang mungkin akan muncul. Tentu ini tadi perlu diapresiasi, kemudian juga ke depan harus dievaluasi kira-kira
langkah antisipatifnya sudah sesuai belum dengan harapan kita bersama. Contohnya tadi media sosial diperlambat aksesnya. Ternyata ya kalau mengeneralisir ternyata ada yang memang punya niatan positif, punya niatan baik, jadi kena dampak juga. Betul. Jadi perlu lebih selektif gitu ya. Mungkin ke depan melalui teknologi-teknologi yang bisa membedakan antara akun-akun yang mungkin berpotensi untuk menyebarkan berita-berita hoax katakanlah seperti itu bagaimana caranya, karena sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi itu yang bisa memban akun tertentu yang mereka menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Sementara untuk yang bagi mereka yang menggunakan akun tersebut dengan positif ya aman gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu ada evaluasi dari langkah pemerintah beberapa hari ini dalam mengantisipasi segala gejolak kemungkinan ini agar ke depan tentu tidak berdampak terlalu luas buat ekonomi, karena di tingkat mikro saja kan cukup banyak yang mengalami kerugian mungkin katakanlah pedagang di Tanah Abang, kemudian juga di sekitar ya daerah-daerah yang kemarin terkena imbas aksi itu tentu kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar situ tentu akan berdampak, dan ini menjadi sorotan tentunya buat investor dalam menilai bagaimana kondisi iklim investasi di Indonesia ke depan seperti itu. Oke, ya kita lihatlah apakah ini memang akan jadi pelajaran yang baik untuk pemerintah 5 tahun ke depan. Meskipun dari pengumuman terakhir memang Pak Jokowi 55% dan mempunyai infrastruktur langit yang dibangga-banggakan kemarin, untuk mengantisipasi ini harusnya jadi lebih gampang ya. Nah, sekarang kita agak maju lagi ke depan. Pihak oposisi sudah melakukan gugatan. Nah, kita kan udah berapa kali lewat pemilihan langsung dari 2004 sampai 2019 dan setiap yang kalah selalu menggugat. Betul kan, Pak ya? Dengan selisih hampir 16 juta suara ini sebenarnya gugatan ini masih diperlukan untuk apalagi yang dibuktikan kayaknya agak jauh gitu untuk membuktikan kecurangan ada 16 juta ini. Saya terus terang termasuk orang yang setuju melakukan penggugatan. Sepanjang itu berdasarkan fakta, data, bukti, argumentasi dan dalil yang dibuat gitu ya. Karena kalau ada penyimpangan misalnya, ada dugaan pelanggaran hukum misalnya, sekecil apapun tidak boleh ada pembiaran. Kita harus proses. Karena ini merupakan suatu ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terserah Mahkamah Konstitusi memutuskan nanti melalui proses persidangannya, tetapi ini merupakan suatu pendidikan hukum bagi masyarakat, pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi saya termasuk dulu tidak setuju ketika ada seorang tokoh mengatakan kami tidak akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi, percuma. Saya katakan tidak boleh. Kalau sudah ada di depan mata kita dan kita tahu ada indikasi melanggar hukum, wajib bagi kita untuk memproses secara hukum. Ini soal pendewasaan hukum. Jadi ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak sekedar memperjuangkan hak-hak orang yang mengadukan itu, tetapi sekaligus melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, pendidikan hukum terhadap masyarakat. Itu yang penting. Nah, kemudian kalau kita katakanlah sudah diajukan nanti, dan itu suatu hal yang sangat produktif. Kenapa saya katakan produktif? Karena di dalam negara demokrasi, juri kita itu adalah lembaga hukum atau aparat hukum. Tidak boleh sekehendak kita, gitu ya. Sehingga hukumlah atau aparat hukumlah nanti yang memutuskan sesuai dengan undang-undang kita. Apapun keputusan yang dibuat nanti di sana. Saya terus terang mengatakan, mengamati di Mahkamah Konstitusi itu perdebatan pada level filosofis, pada level akademis, pada level keadilan dan undang-undang. Jadi terlepas dari perdebatan politik di sana. Jadi dan prosesnya di sana sangat terbuka dan sangat transparan. Nah, di Mahkamah Konstitusi sudah ada di sana jurisprudensi. Yang kalah bisa dimenangkan, yang menang bisa dikalahkan karena memang fakta menunjukkan ke sana. Jadi oleh karena itu ke depan ketika diajukan nanti proses di sana terjadi, bisa saja paslon yang memiliki suara terbanyak bisa saja turun atau bisa makin banyak. Atau suara yang sedikit itu bisa makin sedikit juga atau bisa makin banyak juga. Karena memang di sana kita tidak tahu bagaimana proses. Oleh karena itulah kita harapkan nanti para pihak yang terlibat di sana dan para pengacara biarlah berdebat di sana, put on the table di sana semua fakta-fakta itu, sehingga masyarakat juga bisa menyaksikan siaran langsung akan terjadi juga di sana oleh para media-media massa kita. Saya kira suatu hal yang baik dan perlu kita dukung. Yang jelas pembuktian kecurangan itu memang bisa dilakukan di jalur hukum, tidak di jalan ya Pak ya? Jangan di jalan tapi demonstrasi tak bisa. Demonstrasi bisa. Tapi memang tidak ada pengaruhnya sama keputusan hukum. Dong, di jalan ya. Habis ini kita mau coba asumsi ya. Peta pemerintahan kalau memang
Pak Jokowi 55% maju 5 tahun ke depan Dengan asumsi hasil KPU ya. dengan asumsi hasil KPU dan tanda-tanda bubarnya koalisi oposisi. Iya, iya, iya. Kita mau coba asumsikan dari sisi ekonomi dan politik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.